Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farol Farizi. Saya dari kelas 4 PAIA 1 pagi dengan NPM 19010025. Saya hari ini mendapatkan amanah tugas dari Bapak Slamet Pohan untuk mengajar dengan materi prinsip-prinsip pembelajaran di mata kuliah strategi pembelajaran. UMSU unggul cerdas terpercaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran dan belajar. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Prinsip itu dalam bahasa Inggris disebut principle, yang berarti a truth or belief that is accepted as a base of reasoning or action. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi prinsip ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadikan dasar dari pokok berpikir, berpijak atau bertindak. Sedangkan pembelajaran memiliki pengertian suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Aktivitas ini merupakan proses dua arah antara pihak guru dan peserta didik. Jadi sebenarnya prinsip pembelajaran ini memiliki korelasi pengertian, yaitu landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran itu tercapai, tumbuh. Dan tumbuhnya itu proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Masuk kita ke prinsip-prinsip pembelajaran. Apa saja sebenarnya prinsip-prinsip dari pembelajaran itu sendiri? Oke, yang pertama ada individualitas sesuai dengan namanya, yaitu individu, yaitu kesanggupan-kesanggupan dari setiap individu yang tidak akan pernah sama bagi setiap anak. Hal itu terjadi karena adanya pengaruh dari luar, misalnya dari keluarga, kesempatan belajar, metode mengajar, dan lingkungan alam sekitar dari anak tersebut. Semakin menambah perbedaan dari kesanggupan anak tersebut. Nah, maksudnya apa? Sesuai dengan poin pertama ini, mengenai dari keluarga misalnya, kesempatan belajar, itu kan eksternal, dan metode mengajar dari guru itu sendiri. Jadi tergantung dari society, dari lingkungan sekitar dari anak-anak tersebut. Baik, di poin kedua ada lingkungan atau kemasyarakatan. Tadi di poin pertama sudah disinggung sedikit bahwasanya society atau masyarakat itu sangat berpengaruh dalam proses prinsip-prinsip pembelajaran. Di poin kedua ini akan dispesifikasi kembali bahwasanya prinsip lingkungan dalam mengajar sangat menentukan integrasi anak dengan lingkungannya. Banyak hal yang dapat dipelajari seperti keadaan alam, cara hidup, peternakan, dan lain-lain. Sebenarnya apa sih usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melaksanakan prinsip lingkungan dalam pembelajaran itu? Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang lingkungan sekitar anak. Basically kita memberikan pengetahuan yang dasar seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian di poin kedua ada mengusahakan agar alat atau media yang digunakan berasal dari lingkungan yang dikumpulkan, baik oleh guru maupun dari siswa. Yang ketiga itu mengadakan karya wisata ke tempat-tempat yang dapat memperluas pengetahuan siswa. Di poin ketiga ini memperjelas bahwasanya terjun ke lapangan itu adalah poin penting untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembelajaran. Seperti misalnya kalau kita di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, biasanya itu ada studi tour atau mengunjungi tempat-tempat karya wisata yang berisi mengenai pengetahuan-pengetahuan seperti misalnya kebun binatang dan lain-lain. Oke, baik, di poin keempat ini memberikan kesempatan pada siswa untuk mengadakan penelitian tentang lingkungan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Sebenarnya sama seperti poin ketiga, namun poin keempat ini lebih menjelaskan bahwasanya ketika mengunjungi tempat karya-karya wisata tersebut, kita harus mengadakan penelitian atau riset kecil-kecilan yang dilakukan oleh siswa agar memancing kembali keaktifan dari siswa tersebut. Oke, prinsip yang ketiga yaitu minat. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antar diri sendiri dengan sesuai di luar diri. Semakin kuat atau dekat dengan hubungan tersebut, semakin besarlah minat dari individu tersebut. Oke, suatu minat dapat diekspresikan siswa melalui partisipasi dalam suatu aktivitas, perkembangan insting dan hasrat, fungsi-fungsi intelektual, pengaruh lingkungan, pengalaman, dan kebiasaan. Poin keempat dalam prinsip-prinsip pembelajaran yaitu aktivitas.
seorang ilmuwan yaitu Thomas Emrys pernah mengemukakan, yaitu teaching is the guidance of learning experience, yang artinya itu mengajar adalah proses membimbing pengalaman hidup. Pengalaman itu sendiri bisa didapat jika anak didik itu dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Seorang guru hanya dapat membantu seorang murid, tapi seorang murid itulah yang harusnya mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh seorang guru tersebut. Nah, poin ini bisa diberikan contoh seperti aktif dalam proses pembelajaran, baik itu komunikasi dua arah antara guru dan murid dan sebagainya. Prinsip pembelajaran kelima yaitu motivasi. Nah, motivasi ini berasal dari kata motif yang artinya kecenderungan hati yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Biasanya motivasi ini berkaitan dengan kebutuhan hidup seseorang. Misalnya ada seorang anak yang ingin mempelajari mengenai harimau di suatu kebun binatang. Nah, anak tersebut penasaran apa sebenarnya harimau ini, hewan jenis apa, karnivora kah, herbivora kah. Dia memang penasaran dari dalam dirinya sendiri. Nah, ada contoh lain, seorang anak ingin mempelajari mengenai harimau di suatu kebun binatang juga, tapi dia mempelajari tersebut karena paksaan dari gurunya, dan memang dia tidak ingin tahu mengenai apa sebenarnya harimau tersebut. Jadi sebenarnya motivasi ini dikembalikan lagi kepada individunya, bagaimana dia memanajemen bahwasanya itu keinginan dari dia sendiri atau paksaan dari orang lain. Baik, prinsip pembelajaran ke-6 yaitu ada peragaan. Prinsip peragaan atau yang biasa disebut visualisasi dalam pembelajaran mengharuskan bagi setiap guru dalam menyajikan bahan pelajaran itu selalu menggunakan alat bantu atau media. Namun dengan menggunakan alat peraga atau media tersebut di dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pengertian, tanggapan-tanggapan yang masuk ke dalam jiwa peserta didik melalui indera pendengaran, penglihatan, dan perabaan, sehingga dapat menjadi jelas dan bertahan lama dalam ingatan peserta didik. Baik, visualisasi dalam hal ini berbicara mengenai bagaimana seorang guru itu memiliki kreasi dan inovasi sehingga dapat mendapat perhatian lebih dari peserta didik. Misalnya itu dalam pelajaran biologi. Tentunya murid itu tidak akan mengetahui bagaimana bentuk-bentuk organ dalam yang ada di dalam tubuh mereka, seperti jantung, hati, empedu, dan lain-lain. Sehingga kita sebagai guru harusnya itu memiliki media pembelajaran seperti mannequin atau patung manusia yang biasa kita temukan di laboratorium, seperti yang ada jantungnya, hatinya, seperti itu. Sehingga peserta didik mampu memahami secara komprehensif apa sebenarnya yang dimaksud dengan jantung, bagaimana bentuknya, dan ya apa yang ada di dalam tubuh kita sebenarnya, begitu. Yang ketujuh itu ada korelasi. Korelasi berarti menghubungkan bahan pelajaran kepada mata pelajaran lain yang umum, seperti pendidikan, Prinsip pembelajaran ketujuh yaitu korelasi. Korelasi berarti menghubungkan bahan pelajaran kepada mata pelajaran lain yang umum, seperti mata pelajaran pendidikan agama Islam, seperti itu. Kemudian ada prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran ada 5. Yang pertama, hal apapun yang dipelajari murid, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Yang kedua, setiap murid belajar menurut tempo atau kecepatannya sendiri. Dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Yang ketiga, seorang murid belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Yang keempat, penguasaan secara penuh dari setiap langkah-langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. Yang kelima itu, apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia harus lebih termotivasi untuk belajar dan ia akan belajar dan mengingat lebih baik lagi. Kemudian ada implikasi prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran. Terdapat 8 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi, prinsip transfer dan retensi, prinsip keaktifan, prinsip keterlibatan langsung, prinsip pengulangan, prinsip tantangan, prinsip balikan dan penguatan,
serta prinsip perbedaan individual. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan terima kasih. Billahi fisabilillah haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.